Halo guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Nita Anggraini dari Universitas 45 Mataram, Prodi Ilmu Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi nilai UTS dalam mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pembangunan. Baik, saya akan sosialisasi yang akan saya bahas mengenal dampak media sosial terhadap anak dan remaja, dan penyuluhan panduan orang tua mengawasi agar tetap aman dalam menggunakan media sosial. Baik, seiring dengan meningkatnya internet, media sosial menjadi salah satu sarana yang kerap diakses, termasuk oleh anak dan remaja. Para orang tua perlu waspada karena media sosial bisa memberikan dampak yang mempengaruhi kehidupan anak dan remaja. Sebagian besar media sosial memberlakukan aturan usia tertentu saat mendaftar, rata-rata pada usia 13 tahun. Hanya saja pemalsuan usia masih sangat mungkin dilakukan secara daring atau online. Mengenal dampak media sosial terhadap anak, keuntungan dan kerugian pemakaian media sosial. Media sosial sendiri tidak selalu memberikan dampak buruk anak dan remaja. Jika digunakan secara bijak, media sosial justru akan memberikan dampak yang positif. Salah satunya, yang pertama, sebagai sarana komunikasi dengan teman dan keluarga. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, mempermudah hubungan dengan orang lain dan dengan minat dan hobi yang sama. Yang keempat, membuka kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai organisasi dalam kemanusiaan. Meskipun demikian, media sosial juga bisa memberikan dampak buruk jika digunakan secara tidak bijak atau secara negatif ya. Salah satunya adalah satu, resiko bertemu dengan orang asing yang membuat mereka merasa takut atau tidak nyaman. Dua, melihat tayangan yang tidak sesuai dengan umur atau tayangan yang ditonton. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya perundungan di dunia maya atau dikenal dengan istilah cyberbullying. Memang tidak mudah untuk memantau anak dan remaja saat mengakses media sosial, apalagi saat ini media sosial sudah banyak diakses melalui ponsel. Kemampuan digital anak dan remaja pun seringkali melampaui para orang tua. Meski demikian, bukan berarti orang tua boleh melepas kendali dan menyerahkan semuanya pada anak. Nah, sekarang saya memberikan penyuluhan kepada orang tua mengawasi anak agar tetap aman dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu terapkan aturan usia menggunakan media sosial. Maksudnya di sini adalah beberapa media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram melakukan aturan usia minimal 13 tahun untuk membuat akun. Beritahu anak Anda bahwa pembatasan usia dilakukan untuk mencegah hal buruk terjadi pada mereka. Yang kedua, perhatikan aktivitas anak di media sosial. Minta Anda memperhatikan aktivitas yang dilakukan di media sosial. Ketika tampak kalimat, gambar, atau video yang tidak baik, berikan saran untuk segera melaporkan hal tersebut kepada media sosial atau Anda selaku orang tuanya. Sebab faktanya masih banyak anak dan remaja yang segan melaporkan bully terhadap tersebut pada orang tua. Sebuah studi mengungkap lebih dari setengah anak dan remaja mengalami pelecehan melalui media sosial atau aplikasi digital. Yang ketiga, batasi waktu mengakses ponsel dan atur penempatan komputer. Tidak hanya waktu menonton televisi atau main game yang harus dibatasi, waktu mengakses internet melalui ponsel juga perlu dibatasi. Berikan mereka aturan dalam menggunakan media sosial, misalnya 1-2 jam setelah selesai mengerjakan tugas sekolah. Jika media sosial diakses melalui perangkat komputer, maka tempatkan di lokasi yang mudah diamati oleh orang tua. Yang keempat, pengaturan privasi dan program pengawasan khusus. Tiap media sosial memiliki fitur privasi yang dapat disesuaikan. Mintalah anak Anda untuk mengatur fitur tersebut sesuai dengan keinginan Anda. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak Anda dari hal-hal negatif serta melindungi akun sosial media mereka dari pencurian identitas. Orang tua dapat menggunakan software atau perangkat lunak
yang dapat menjadi pengawas anak dalam mengakses media sosial, termasuk memantau kata-kata yang diketik, konten gambar yang dibagikan, serta aktivitas-aktivitas lainnya. Yang kelima, berikan contoh yang baik. Seringkali remaja menguasai perangkat teknologi jauh lebih cepat dibanding orang tuanya. Meski demikian, orang tua sebaiknya tetap mencoba untuk mencari tahu dan mempelajari aktivitas yang dilakukan oleh anak. Media sosial merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang sulit dibendung. Maka dari itu, para orang tua tidak boleh bersikap acuh dan mulailah menetapkan aturan agar anak Anda aman dalam menggunakan media sosial. Nah, itu dia penyuluhan dampak media sosial terhadap anak dan remaja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, karena satu like sangat berarti buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.